Halo Jemaat Tuhan, selamat datang di Jemaat Berkat Bagi Bangsa. Terima kasih saudara sudah mau bergabung bersama kami untuk ikutan ibadah online kami. Saudara, mari sama-sama kita excited, sama-sama bersemangat, bergairah untuk memuji menyembah Tuhan hari ini. Walaupun kita berbeda-beda tempatnya, tidak di tempat yang sama, tapi hadirat Tuhan bisa ada dimanapun kita berada ya. Jadi tetap angkat tangan, tetap bersorak-sorai, tetap bernyanyi bersama-sama dengan kita. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di tempat kita masing-masing. Nah, saudara, selagi kita sama-sama bersemangat, bergairah, coba say hi sama satu dengan yang lain ya, satu dengan yang lainnya. Coba katakan hai, katakan apapun, apa kabar, semuanya. Kasih tahu lagi nonton di mana di kolom live chat kita yang ada di sebelah saya. Nah, untuk meramaikan semuanya ya, jadi kita tetap tidak miss connection ya, jadi tetap bisa terkoneksi satu dengan yang lain walaupun hari ini lewat virtual. Jadi please banget untuk setiap saudara say hi ya. Dan kita ada beberapa kegiatan yang akan kita sedang bangun hari-hari ini di tengah-tengah jemaat kita. Nah, kita sedang membangun komunitas-komunitas. Komunitas apa saja sih yang kita sedang bangun? Yang pertama adalah komunitas musik. Nah, ini tempatnya para musisi-musisi berkumpul. Jadi saudara mau gender apa, umur berapa, mari gabung semuanya ke komunitas tim musik ya. Komunitas musik, kita akan mungkin kita akan membuat sesuatu yang baru, kita akan cover lagu, kita ada project bareng dan sebagainya. Pokoknya mari bergabung bersama-sama. Pokoknya nggak peduli saudara umurnya berapa, kalau saudara masih pengen bermain musik bersama-sama atau bernyanyi bersama-sama, please gabung ke komunitas musik kita. Nah, yang kedua ada komunitas production. Komunitas production itu apa aja sih? Nah, kita hari ini bisa ibadah online, kita bisa bikin segmen di anak-anak youth ya. Terus ada banyak hal yang kita bisa lakukan di production team. Jadi saudara yang tertarik untuk bisa ikutan produksinya jemaat ini, please banget untuk ikutan daftar ke komunitas kita. Jadi mungkin kesannya kok cuman bikin sesuatu untuk gereja. Enggak juga, kita bisa lakukan banyak hal di tim produksi. Mungkin kita bikin sesuatu, mungkin kita bikin film-film lucu atau apa yang kita bisa nikmati bersama-sama saudara. Jadi please banget buat saudara-saudara yang tertarik dengan production team, kita bisa gabung bareng-bareng ya. Yang ketiga nih, yang paling sehat. Sebentar. Nah, kita mengundang untuk seluruh jemaat untuk pergi ke barat. Go west ya. Kita mau go west bareng ke KBP. Nah, ini ada 2 jadwal. Yang pertama yang di Bandung, kumpul di BTC jam 6.30 dan kita akan berangkat jam 7. Dan yang di BTS, yang di KBP, kumpul jam 8 di depan Giant. Jadi saudara-saudara nanti yang di KBP, kita akan muter-muterin KBP. Mungkin kita hangout sedikit, baru kita pulang. Ya, dan yang ke Bandung pulangnya bareng juga. Tapi titik kumpulnya dan titik bubarnya adalah BTC. Jadi saudara-saudara, you are more than welcome. Semua kalangan, saudara mau sepeda mahal, sepeda murah, pokoknya yang penting sepedanya bisa gerak aja. Ya, kita sama-sama ya, saya juga nggak kuat, belum tentu kuat, jadi jangan minder gitu saudara. Aduh takutnya ketinggalan di belakang, nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama ya. Saya juga nggak kuat, jadi kalau berhenti, kita sama-sama berhenti. Saya ada temennya ya. Jadi semua saudara, please banget untuk join. Jadi bisa ikutan sama kita di Go West. Nah, kita mau ibadah. Semoga semuanya bisa enjoy, dapat tempat yang nyaman. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, hari ini kita akan bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kita menikmati kebaikan-Nya. Mari kita terima sukacita yang dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, bukan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Come on. Yeay, mari sorakan. Haleluya. Mari katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness cast away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. When my world is
beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. I'll sing forever. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah. Hallelujah. 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 God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. God, God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. I
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat JB3 pada pagi hari ini kita bersyukur kita bisa berkumpul bersama-sama kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini untuk setiap kasih setiamu, untuk setiap kemurahan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kesehatan yang Kau berikan buat kami semua, untuk penjagaan dan perlindungan-Mu, kalau kami bisa berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan, berbicara kepada kami semua sesuai dengan kehendak isi hati-Mu, supaya kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk kami, dan berikan pada kami kerelaan, kesukaan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Judulnya adalah membangun kembali hati untuk mengasihi rumah Allah. Ya, kita membuka sama-sama di 1 Tawarikh 22 14 sampai 16. Sungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan emas, perak, tembaga, dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Firman Tuhan ini itu menceritakan tentang Daud yang sedang berbicara kepada Salomo anaknya. Daud memiliki kerinduannya besar untuk membangun rumah Allah, dan di sini dikatakan Daud berkata, sungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu begitu banyak jumlah harta yang kita lihat di sini, bahkan sampai beratnya pun tidak tertimbang. Demikian itu firman Tuhan katakan, dan di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, sekalipun dalam kesusahan itu, with great pains in my troubles. Saudara, karena kita seringkali berpikir Daud mengumpulkan begitu banyak harta dalam keadaannya yang baik, dalam keadaannya yang begitu tidak ada masalah. Tapi jelas sekali firman Tuhan katakan di sini, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan. Daud sekalipun dalam keadaan yang berat, kesusahan, dalam kesakitannya amat sangat, with great pains in my troubles, dia tetap menyediakan untuk rumah Tuhan. Dia tetap memberi untuk rumah Tuhan. Menarik saudara, di sini suatu hal yang luar biasa. Ya, bagaimana Daud bisa di dalam kesusahannya, di dalam keadaan yang tidak mudah, dia tetap mengumpulkan dan dia tetap menyediakan untuk rumah Tuhan sampai begitu banyak jumlah harta yang dikumpulkan dan diberikan kepada Salomo untuk menjadi bahan membangun rumah Tuhan. Saudara, ini bukan hanya sekedar sesuatu yang saya percaya Daud wajib dan harus lakukan, tapi ini sesuatu yang muncul dari hati yang begitu sangat mengasihi Tuhan, saudara. Ya. Kita bisa lihat bahwa di dalam masa susah, bagaimana seorang seperti Daud bisa tetap mau menyediakan buat rumah Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Itu bukan sesuatu yang hanya bisa disuruh dan diperintah untuk dia melakukannya. Tapi itu sesuatu yang muncul dari hatinya. Itu sesuatu yang muncul dari kerinduannya untuk memberi buat Tuhan. Kita lihat sama-sama, saudara. Mengapa sampai Daud bisa begitu punya hati, begitu punya cinta yang mendalam kepada Tuhan seperti itu. Kita lihat dari 2 Samuel 7 ayat 2, Daud berkata kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di tenda. Saudara, Daud tahu persis dulu dia siapa dan sekarang dia bagaimana. Daud tahu dia dulu ada seorang gembala kambing domba, ya, dari seorang yang sederhana di tanah Israel, dan dia bukan juga seorang anak favorit di dalam rumahnya. Setiap hari kerjanya hanya bertemu dengan kambing domba di padang rumput. Tapi dari masa mudanya dia sudah melihat kasih setia Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, dan cintanya dengan Tuhan itu bertumbuh seiring dengan waktu. Dia bisa melihat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan dan penjagaan Tuhan dari semua musuh-musuhnya, sampai dia tiba ke posisi titik di mana dia menjadi raja yang tinggal di istana yang begitu mewah. Dan saat dia sampai di keadaan seperti itu, hatinya yang penuh dengan cinta kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar buat dia, yang membuat dia merasa bahwa saya mau men-sharekan, saya mau
membagikan apa yang saya nikmati sekarang, apa yang saya alami sekarang dengan Tuhan. Itu suatu hal yang luar biasa, saudara. Ya, walaupun awal mulanya Tuhan mempertanyakan maksud Daud untuk membangun rumah bagi Tuhan, karena Tuhan punya segala sesuatu, dia punya kekayaan yang jauh lebih baik daripada apa yang Daud punya. Dia bisa membangun istana dan bahkan surga yang jauh lebih mewah, jauh lebih luar biasa daripada istana Daud. Tapi pada akhirnya Tuhan membiarkan dan menyetujui untuk dibangunnya rumah bagi kediamannya. Walaupun bukan Daud yang membangunnya, tapi Salomo. Tapi saya melihat bahwa ada satu hubungan personal antara Daud dengan Allah, dengan Tuhannya. Bahwa Tuhan itu begitu tersentuh dengan apa yang Daud mau lakukan buat dia. Saudara, saya jadi ingat pada waktu saya merenungkan tentang bagian ini. Beberapa tahun yang lalu, itu anak-anak saya memberikan pada saya hadiah ulang tahun sebuah buku diary. Yang mereka tulis di halaman pertama dan halaman keduanya secara personal mereka tulis untuk saya. Dan buku itu, buku yang sederhana, saudara. Saya bisa membeli buku itu sendiri, dan bahkan saya bisa membeli buku yang jauh lebih bagus daripada apa yang anak-anak saya berikan. Tapi saya tahu persis, saudara, bahwa di dalam keterbatasan yang mereka punya, di dalam apa yang tidak banyak yang mereka miliki, mereka mau memberikan itu buat saya. Bahkan mereka membeli buku itu pun, saudara, itu uangnya dari saya. Dan itu menyentuh hati saya, saudara. Demikian juga Tuhan. Saya percaya kadang-kadang kita seringkali berpikir, apa sih yang saya bisa berikan buat Tuhan? Ya, Tuhan sudah punya semua. Tuhan sudah begitu kaya, begitu hebat, begitu mulia, begitu luar biasa. Tapi kenapa sih hari ini sepertinya firman Tuhan mengatakan bahwa Daud kok sampai mau memberikan hartanya kepada Tuhan, padahal dia tahu persis pasti Tuhan ada Allah yang kaya dan Allah yang mulia. Itu bukan masalah harta dan jumlah yang bisa kita berikan buat Tuhan, atau apapun yang kita bisa berikan buat Tuhan, tapi ini tentang bagaimana satu hubungan personal, bahwa ada rasa cinta di mana saya mau membagikan, saya mau men-sharingkan berkat yang saya terima, kesehatan yang saya terima, kekuatan yang saya terima, talenta yang saya punya, waktu yang saya punya, tenaga yang saya punya untuk Tuhan. Itu suatu hal yang sangat natural, saudara. Saat seorang mengasihi orang yang lain, saat saya mengasihi anak-anak saya dan istri saya, dan saya makan di satu restoran yang enak dengan makanan yang begitu nikmat, saudara, yang saya ingat adalah pasti istri dan anak-anak saya. Saya mau membagikan itu buat mereka. Saat mereka tidak ada bersama dengan saya di meja makan, saya merasa seperti ada sesuatu yang kurang. Dan mungkin saya akan take away dan bawa pulang makanan itu untuk membagikan kepada mereka. Atau pada waktu saya pulang ke rumah, saya akan bicara kepada mereka, ayo kita makan sama-sama yuk. Di sana itu makanannya enak sekali. Itu adalah suatu respon yang natural dari cinta antara dua orang. Pada waktu kita merasakan kasih dan cinta kita dari Tuhan, suatu yang seharusnya natural dari diri kita adalah, saya mau men-sharekan semua apa yang saya punya hari ini. Saya mau membagikan apa yang saya bisa nikmati hari ini. Harta saya, kepunyaan saya, tenaga saya, waktu saya, pikiran saya, talenta yang saya punya untuk Tuhan. Saya mau menikmatinya. Saya mau menikmatinya bersama dengan dia. Saya mau melihat dia juga bisa menikmati bersama dengan saya. Itulah sebetulnya ada dalam isi hati Daud. Sungguh indah, saudara. Ya, ini sesuatu yang sangat-sangat intim. Satu hubungan yang sangat intim antara dia dengan Tuhan. Saudara, apa saudara tahu bahwa jemaat itu adalah tubuh Tuhan sendiri? Firman Tuhan katakan di Efesus 1 ayat 22-23 dikatakan bahwa Allah telah memberikan Kristus menjadi kepala bagi gereja. Dan Kristus itu telah menjadi kepala buat gereja, dan jemaat telah menjadi tubuhnya sendiri, yang adalah kepenuhannya, memenuhi semuanya dan segala sesuatu. Saudara, firman Tuhan katakan di Efesus bahwa jemaat JB3, jemaat kita ini adalah tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan, saudara. Ini bukan satu organisasi, bukan suatu kumpulan orang-orang saja yang berkumpul, yang percaya kepada Tuhan. Bukan, ini adalah tubuh Tuhan.
tubuhnya dia sendiri, di mana di dalamnya itu ada kepenuhan dari semua rencana, semua janji, semua kehendak, semua desain, semua pemikiran, semua harapan-harapan itu diberikan semua dalam jemaat. Saudara, jemaat adalah kepenuhan dari segala sesuatu dan kepenuhan dari semuanya yang ada dalam Kristus. Saudara, apa saudara menyadari bahwa JB3 ini bukan sesuatu yang biasa? JB3 ini ada rencana Tuhan. Ini satu cara Tuhan. Mungkin bisa dikatakan satu-satunya cara Tuhan untuk menyatakan kebaikan, kemuliaan, kasih, pemulihan di dunia ini. Di dalam jemaat itu ada kepenuhan dari semua apa yang Kristus ada di dalamnya. Ya. Saya percaya sekali bahwa JB3 ini bukan suatu yang sifatnya hanya kebetulan, saudara. Firman Tuhan katakan di Matius 16 ayat 13 sampai 19, pada waktu Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya berkata, ada yang berkata bahwa engkau itu adalah Elia, ada juga yang berkata bahwa engkau adalah Yeremia atau salah seorang para nabi, ada yang berkata bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Tapi Tuhan Yesus berkata, menurut kamu pribadi siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya, tapi Allah Bapakku yang di sorga yang mengatakannya di dalam engkau. Dan firman Tuhan mengatakan di situ, Tuhan Yesus berkata bahwa dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, pada waktu kita merenungkan dan membayangkan jemaat, kata jemaat, JB3, gereja, rumah Tuhan, ya, itu apa yang dalam pikiran saudara? Ya. Tapi saya mau menceritakan ini buat saudara pada pagi hari ini, bahwa rumah Tuhan, gereja itu bukan sesuatu yang hanya sekedar ada karena orang Kristen perlu tempat ibadah. Bukan, saudara. Ini bukan hanya sekedar tempat ibadah, tempat di mana kita kumpul untuk bisa beribadah dan berdoa dan bersama-sama sebagai orang percaya berkumpul. Bukan. Jemaat adalah isi hati Tuhan Yesus sendiri. Bahkan firman Tuhan katakan, aku akan mendirikan jemaatku. JB3 yang mendirikan adalah Tuhan, saudara. Yesus sendiri yang mendirikan JB3. Bukan siapa-siapa. Ya. Mungkin kita bisa bilang bahwa, oh ya, JB3 dirintis oleh Pastor Gerrit waktu itu, dan kemudian diteruskan oleh Pastor Juliono, dan sekarang oleh tim pengembalaan. Tapi bukan mereka semua, bukan kami semua yang mendirikan jemaat JB3. Jemaat JB3 didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena apa? Karena jemaat JB3 adalah tubuhnya, di mana dia mau menggenapkan seluruh kepenuhannya melalui jemaat JB3 ini. Dan saya percaya sekali bahwa itulah yang ada dalam isi hati Tuhan. Jemaat JB3 juga adalah miliknya sendiri. Firman Tuhan katakan, aku akan mendirikan jemaatku, bukan jemaatnya Yan, bukan jemaatnya Pastor Juliono, bukan jemaatnya Pak Yosef, bukan jemaatnya Pak Diki, bukan jemaatnya Pak Gerrit, bukan. Ini adalah jemaatnya milik Tuhan Yesus. Ini sangat personal, saudara. Ini adalah sesuatu yang sifatnya pribadi buat Tuhan. Ini bukan sesuatu yang hanya bisa dianggap remeh, dianggap enteng begitu saja. Pada waktu kita mengasihi jemaat Tuhan, kita sama seperti mengasihi tubuhnya, dan kita sedang mengasihi Yesus sendiri. Itu yang ada dalam isi hatinya, saudara. Jemaat itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang sangat pribadi dalam isi hati Tuhan. Saudara, kenapa saya sampaikan firman Tuhan ini pada pagi hari ini? Karena saya ingin rindu sekali bahwa kita sebagai satu jemaat JB3, kita terlalu sering mungkin berkata jemaat. Kita kehilangan arti kata esensi dari apa itu sebenarnya jemaat, saudara. Jemaat itu dimulai dari siapa sih? Siapa sih yang punya hati dan kerinduan untuk jemaat itu ada? Jemaat itu ada di dalam hati dan pikiran siapa sih sebetulnya? Tuhan Yesus. Ya. JB3 bukan hanya sekedar terlintas di pikiran Tuhan. JB3 ada dalam pikiran Tuhan dan hati Tuhan setiap saat, saudara. Itulah kerinduannya. Kenapa JB3 masih berdiri sampai hari ini? Kenapa JB3 masih ada sampai hari ini? Karena JB3 adalah milik Tuhan sendiri dan Dia yang mendirikannya. Ya. Saya mau kembali bahwa Daud tahu prinsip ini. Dia bahkan dalam masa-masa yang sulit menyediakan untuk rumah Tuhan.
Bukan karena dipaksa, bukan karena sesuatu yang memaksa dia dari luar, tapi karena isi hatinya, karena cintanya akan Tuhan. Dan dia tahu bahwa rumah Tuhan adalah Tuhan sendiri. Pada waktu dia bilang bahwa saya mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi saya, dia mengekspresikannya dengan membangun rumah Tuhan dan memberikan semua apa yang terbaik yang dia punya untuk rumah Tuhan. Hartanya dia berikan, saudara. Bahkan di masa sulit, dia memberikan yang terbaik buat rumah Tuhan. Pagi hari ini saya mau menyampaikan bukan hanya sekedar khotbah, saudara-saudara, tapi seperti sebuah ajakan buat kita semua sebagai satu jemaat. Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebagai selayaknya orang yang mengalami kasih Tuhan. Orang yang sudah begitu berhutang membayar dengan kebaikan dan kasih Tuhan. Ya, saya mau mengajak kita semua di sini untuk melakukan apa yang benar. Apa yang seharusnya sebagai orang-orang yang dikasihi. Walaupun kita ada di masa-masa sulit. Orang yang dikasihi itu selalu ingin membagikan apa yang dia alami dengan orang-orang yang mengasihinya. Saya percaya sekali bahwa ini bukan suatu hal yang sulit diterima. Ini suatu hal yang simpel, saudara. Itu sesuatu yang natural ada. Ya, kalau saudara mengasihi orang yang lain, saudara akan ingin sekali bisa menikmati banyak hal bersama-sama dengan orang itu, betul? Itulah yang sebetulnya esensi dari kenapa kita mau memberi, kenapa kita mau berkorban, kenapa kita mau membangun rumah Tuhan walaupun kita ada di masa-masa yang sulit. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan secara singkat pada pagi hari ini. Pertama, kita bisa membangun rumah Tuhan dengan hati kita dan cinta kita. Dengan apa? Dengan harta yang kita punya. Kita bisa memberikan semua yang terbaik kita punya. Perpuluhan kita, persembahan kita, kita berikan untuk rumah Tuhan, saudara. Ya. Ini bukan tentang Tuhan membutuhkan uang kita. Bukan tentang Tuhan sedang perlu persembahan kita. Tapi tentang bagaimana kita mau men-sharekan semua berkat yang Tuhan sudah berikan. Mau kecil, mau besar, saya mau Tuhan, ini saya bisa nikmati bersama dengan Engkau. Itu tanda bahwa saya mencintai Engkau Tuhan. Seperti Engkau sudah mencintai saya, Engkau berikan ini buat saya kan. Saya mau sharingkan ini dengan Engkau Tuhan. Seperti saya makan satu porsi makanan yang begitu enak, saya mau, walaupun ini mungkin cuma saya bisa beli satu porsi, tapi begitu enaknya satu porsi ini saya mau men-sharingkan dengan istri saya. Ayo kita sama mangkok berdua, kita nikmati bersama daripada saya makan sendiri. Itulah sebetulnya esensi daripada kita memberikan persembahan. Kita memberikan apa yang kita punya untuk rumah Tuhan. Ya, saudara, banyak orang yang berpikir bahwa tapi saya kondisi keuangan saya sangat kekurangan hari ini. Saya nggak bisa memberi. Ya, saudara, perpuluhan itu suatu hal yang sangat minimal yang Tuhan harapkan dari hidup kita sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia. Saudara, bahkan di Perjanjian Baru dikatakan di Kisah Para Rasul bagaimana murid-murid Tuhan itu memberikan semua apa yang mereka punya menjadi milik bersama. Ya, bahkan mereka menjual harta miliknya untuk dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Mereka memberi lebih daripada 1/10, saudara, di Perjanjian Baru. Bahkan mereka bisa memberi mungkin 100% semuanya untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang di dalam rumah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita memberi 1/10 saja dari apa yang kita punya untuk Tuhan, dan kita berpikir bahwa itu terlalu banyak, saudara, mungkin pertanyaan adalah, apakah kita betul-betul sudah merasakan bahwa kita dikasihi? Apakah betul kita sudah merasa bahwa kita itu betul-betul hidup hari ini karena kasih setia Tuhan? Karena kebaikan Tuhan saja? Kalaupun hari ini di dompet saya ada 100.000, apakah saya tahu bahwa 100.000 ini bukan karena usaha saya, tapi Tuhan yang kasih? Dan saya mau memberikan, mau menikmatinya bersama-sama dengan Dia. Lebih 1/10 dari apa yang saya punya, 10.000 itu saya bisa nikmati bersama-sama dengan Tuhan dan untuk rumah Tuhan. Saudara, yang kedua yang saya mau sampaikan, kita bisa memberikan talenta yang kita punya, skill yang kita punya, ya, keahlian yang kita punya. Seperti tadi Daud berkata kepada Salomo, engkau punya banyak pekerja, ya kan? Orang-orang yang ahli di dalam bidang batu, orang-orang tukang batu, tukang kayu, bahkan orang-orang yang ahli dalam pekerjaan emas, perak, tembaga besi yang tidak terhitung banyaknya. Ayo panggil mereka, bekerjalah, ayolah bangunlah rumah Allah bersama-sama dengan keahlian mereka. Ada Daud yang memberikan hartanya di masa-masa sulit, tapi ada juga para pekerja dan orang-orang yang punya keahlian, skill, yang memberikan skillnya, talentanya di masa-masa sulit untuk membangun rumah Tuhan. Itu juga ada bagian dari rasa cinta kita kepada Tuhan. Saat kita punya hari ini kemampuan, keahlian, apa di bidang manajerial, apakah di bidang arsitek, visual, musik, ya, keuangan, apapun yang saudara punya hari ini,
Ya, dan saudara bersyukur dengan apa yang saudara punya. Wow, saya bisa punya kemampuan desain seperti ini, saya bisa punya kemampuan musik yang seperti ini, saya bisa punya kemampuan mengajar seperti ini. Tuhan, saya nggak mau simpen ini buat saya sendiri. Saya mau bagikan ini. Saya mau menikmatinya bersama dengan Engkau. Saya mau membangun rumah-Mu Tuhan. Seperti saya mau mengasihi tubuh-Mu Tuhan. Demikian juga saya mau memberi untuk rumah-Mu. Demikian juga sebetulnya itu yang bisa dilakukan saudara. Ya. Talenta kita, harta kita itu sebetulnya adalah berasal dari Tuhan. Dan sudah sepantasnya kan saudara, bahwa itu diberikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, poin yang ketiga, kita bisa memberikan pikiran kita, tenaga kita, waktu kita untuk membangun rumah Tuhan. Saudara mungkin ingat riwayat Nehemia yang membangun tembok Yerusalem. Bagaimana Nehemia itu adalah seorang juru minuman raja, tinggal di istana saudara, orang kepercayaan raja. Ya, jelas kalau juru minuman itu artinya dia yang tes minuman sebelum minuman itu diberikan kepada raja, dia yang mengetes minuman itu. Berarti dia ada orang kepercayaan raja, saudara. Tapi Nehemia melihat tembok Yerusalem waktu itu hancur dan hatinya sangat sedih, sehingga dia meminta izin pada raja untuk pergi keluar dari istana, memakai waktunya, memakai tenaganya, memakai pikirannya untuk membangun tembok Yerusalem. Saya percaya Nehemia sebetulnya tidak perlu pergi dari istana. Dia nggak perlu meninggalkan pekerjaannya sebagai juru minuman raja yang begitu enak di tempat yang begitu nyaman, ya mungkin dengan penghasilan yang mungkin tidak sedikit juga saudara. Dia bisa mungkin hanya sedang mengirimkan uang dan menyuruh orang-orang untuk membangun tembok Yerusalem. Dia hanya mengeceknya dari kejauhan, dia hanya mengontrol dari istana, tidak perlu keluar dari istana, tapi dia memberikan tenaga, memberikan hati, memberikan pikirannya untuk terjun langsung dan membangun tembok Yerusalem. Itu ada tanda kasihnya, tanda cintanya kepada rumah Tuhan, kepada Tuhan, kepada umat Tuhan. Saudara, 3 hal ini yang saya rasa kita semua sebagai jemaat JB3, ayo kita bangun sama-sama. Dasarnya bukan karena saudara disuruh, bukan karena saudara diperintah, bukan karena saudara diminta oleh dari khotbah atau dari apapun juga, tapi ini karena dasarnya karena suatu yang sifatnya natural saudara, suatu yang sifatnya alami. Saat seorang mencintai orang yang lain, saat seorang mengalami begitu banyak kebaikan dan cinta dari orang yang lain, dia mau untuk membagikan semua apa yang dia punya hari ini dengan orang itu. Sesimpel itu. Saya percaya itulah yang mereka semua lakukan. Saudara, saya rindu sekali bahwa hati untuk membangun rumah Tuhan itu dimulai dari apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hari ini kita ada itu semua karena kasih karunia dan karena kesetiaan Tuhan. Betul-betul dia sangat sayang kepada saudara. Dia betul-betul sangat mengasihi saudara. Dia betul-betul ingin selalu bersama dengan saudara. Sampai dia mau menghabiskan kekekalan saudara bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia mau bersama saudara dan saya. Dia mau take time di dalam kekekalan selama-lamanya bersama saudara dan bersama saya. Luar biasa. Satu cinta yang tidak mau jauh. Satu cinta yang tidak mau terpisah. Ya, saudara mungkin bisa tidak mendapatkan cinta di dunia ini, tapi sudah tahu bahwa ada seorang yang mencintai saudara. Dari sinilah awal mula pengorbanan. Dari sinilah awal mula satu hati yang mau berkorban. Satu hati yang mau memberi kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan. Saudara, ingat, JB3 ini bukan milik saya. Bukan milik pemimpin-pemimpin hari ini. JB3 ini adalah milik Tuhan. Dan JB3 ini didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh kau sampaikan kepada kami semua. Tuhan, aku berdoa untuk setiap dari jemaat JB3 yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami bisa melihat kembali cinta-Mu yang begitu besar buat kami, kasih-Mu yang begitu sempurna buat kami, sehingga kami betul-betul Tuhan mau menikmati semua kesukaan kami, semua
hal yang kami bisa dapatkan hari ini, apakah itu harta kami, tidak peduli berapa banyaknya, apakah itu talenta yang kami punya, kepandaian kami, skill kami, waktu yang kami bisa punya, kesehatan yang kami bisa punya, tenaga pikiran yang bisa kami punya, untuk kami kembali mau sharingkan dengan Engkau, mau kami kembali nikmati bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, tidak ada hal lain yang Kau inginkan selain Engkau ingin membagikan sukacitamu di surga dengan kami. Kau ingin membagikan kemuliaan-Mu dengan kami. Kau ingin membagikan hal yang indah di surga itu bersama dengan kami Tuhan. Kau ingin membagikan cinta-Mu yang begitu sempurna dengan kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu juga yang mau membagikan apa yang kami punya. Walaupun mungkin itu tidak sebanding dengan apa yang Kau punya Tuhan. Dengan Engkau. Dengan rumah-Mu yang adalah tubuh-Mu. Yang adalah kerinduan-Mu, yang adalah rencana-Mu, yang adalah Engkau sendiri yang mendirikannya dan membangunnya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan. Biarlah jemaat JB3 boleh menjadi orang-orang yang suka untuk membagikan segala apa yang dia punya dengan Engkau Tuhan. Sebagai rasa cinta mereka kepadamu. Karena Engkau telah mencintai mereka lebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih buat semua tim yang sudah melayani. Terima kasih Koyan yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat setiap kita. Dan semoga apa yang kita dengar itu bisa memberkati setiap saudara. Nah, katakan di live chat lagi. Coba saudara, apakah saudara diberkati oleh firman Tuhan? Oke, thank you buat waktunya udah mau ngisi chatnya ya, untuk meramaikan chatnya hari ini. Nah, saya mau welcome buat saudara yang pertama kali untuk join ibadah kita, untuk mengisi form yang ada di bawah sini, gb3.org/newvisitor, atau bisa scan di QR code yang ada, atau langsung klik link yang di description bawah. Jadi buat setiap saudara yang baru banget pertama kali hadir di ibadah kita, untuk bisa isi form yang ada. Atau mungkin udah beberapa kali tapi belum isi form, boleh banget ya. Kita pengen kenal saudara jauh lebih dalam. Nah, saudara, kita juga punya diakonia. Nah, diakonia ini diperuntukkan untuk kita bisa menolong saudara-saudara kita yang hari ini tidak seberuntung dengan hidup kita. Nah, semua saudara-saudara, berapapun saudara yang saudara miliki hari ini, bisa saudara berikan. 10.000 juga berarti buat banyak orang hari ini saudara. Jadi kalau saudara cuma punya 10.000 untuk memberkati orang, berkatilah. Karena itu sudah sangat memberkati. QR code sudah ada, rekening juga sudah ada, bisa langsung transfer uangnya. Nah, kita akan memberikan persembahan. Mari saudara, mari kita memberi persembahan dari hati kita yang paling dalam. Memberikan persembahan yang terbaik yang kita punya saudara. Saudara, hari-hari ini mungkin kita nggak bisa langsung kasih di kantong persembahan, tapi saudara bisa langsung scan QR code yang ada, bisa pakai semua fintech yang ada ya, financial tech. Jadi misalnya OVO, GoPay, Link Aja, dan sebagainya. Mungkin saudara-saudara yang dapat tunjangan dari pemerintah ya, bisa langsung transfer persembahannya. Nah, kalau mau lewat bank, rekeningnya ada di bawah. Jadi please banget saudara-saudara untuk memberi yang terbaik dengan sukacita. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami satu kesempatan lagi kami diberikan Tuhan untuk memberi Tuhan dari apa yang kami miliki. Kami berdoa biar setiap pemberian kami ini boleh memberkati Tuhan. Kami berdoa biar setiap pemberian kami ini Tuhan itu menjadi satu persembahan Tuhan yang harum di hadapan Engkau, sehingga Engkau benar-benar bersuka cita atas setiap persembahan kami. Dan kami mau memberi dengan sukacita dan tulus hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memberi katakan amin. Kita akan tonton video pengumuman minggu ini. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan satu hal, bahwa kita sebagai satu jemaat JBI3 telah memberikan bantuan donasi kepada korban banjir di Pamanukan. Seperti kita ketahui bahwa ada salah satu saudara kita, saudara Paulus Ucok, berasal dari Pamanukan, dan dia juga menjadi salah satu korban bencana yang ada di sana. Kita membantu dia, juga melalui dia kita memberikan bantuan kepada banyak penduduk dan juga keluarga-keluarga yang ada di sana. Dan kita bersyukur sekali
ada banyak kecamatan yang bisa diberkati dengan bantuan yang kita berikan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa melihat foto-foto tayangan yang diberikan oleh Paulus kepada kita semua. Dan saya juga ingin menyampaikan update dari donasi dan bantuan yang kita berikan kepada korban bencana di Mamuju. Kami sangat bergembira dan sangat antusias melihat apa yang dapat kita lakukan melalui pelayanan Pak Jimnos yang ada di sana. Seperti foto-foto yang ditayangkan, kita membangun beberapa kamar mandi umum dan juga ada beberapa keluarga damai yang ditambahkan. Dan kita bersyukur sekali bahwa pelayanan Pak Jimnos yang ada di sana itu betul-betul bisa menjangkau banyak keluarga dan menjadi berkat bagi banyak penduduk yang ada di sana. Terima kasih untuk semua dukungan dari Bapak Ibu Saudara selama ini dengan memberikan persembahan, perpuluhan kepada jemaat. Kami percaya bahwa apa yang Bapak Ibu berikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami akan mengurus apa yang Bapak Ibu berikan kepada jemaat untuk bisa menjadi berkat. Bukan hanya bagi jemaat kita sendiri, tapi juga banyak penduduk, banyak orang di berbagai tempat bisa menerima berkat kasih Tuhan melalui apa yang Bapak Ibu berikan. Terima kasih, saya mendorong untuk kita semua tetap memiliki hati yang bermurah hati, untuk terus mau memberi dan menjadi berkat bagi umat Tuhan. Tuhan memberkati. Kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dan kita mau membuka hati kita untuk menerima damai sejahtera berkat dari Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk waktu yang Kau telah berikan buat kami, untuk kami bisa menikmati yang bersama-sama dengan Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk Engkau, untuk pribadi-Mu yang begitu mempesona, yang begitu mengagumkan, begitu memikat buat kami Tuhan. Dan biarlah jemaat JB3 boleh menjadi jemaat anak-anak-Mu yang begitu
kagum, terpesona dengan cinta-Mu dan kasih-Mu yang tiada pernah berkesudahan Tuhan. Bawalah jemaat ini menjadi jemaat yang terus mengalami cinta Tuhan dan kasih Tuhan. Tenggelam di dalam begitu penuhnya Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah Tuhan berkesudahan. Biar kasih itu boleh membawa kami semua sebagai satu jemaat hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam kekudusan-Mu, hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak lagi menahan segala sesuatu Tuhan yang menjauhkan kami dari Engkau, tapi membuat kami Tuhan mau melepaskan segala sesuatu yang membuat kami terpisah dari Engkau untuk kami bisa dekat dengan Engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara, silakan mengangkat tangan, terimalah berkat dari Tuhan sendiri pada pagi hari ini. Bahwa Engkau akan mengalami kasih setia Tuhan, bahwa Engkau akan mengalami kebaikan Tuhan di hari-hari ke depan ini. Setiap kali Engkau memandang sekelilingmu, Engkau akan melihat betapa baiknya, betapa murah hatinya, betapa penuh kasihnya, betapa penuh dengan sayangnya Tuhan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Engkau akan menjadi jemaat yang tidak ragu untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan karena engkau mengalami kasih Tuhan. Engkau akan menjadi jemaat yang tidak pernah menahan segala sesuatu yang kau terima dari Tuhan untuk kembali kepada kemuliaan Tuhan, kembali kepada rumah Tuhan karena engkau tahu bahwa semua berasal dari Tuhan dan semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Engkau akan menjadi jemaat yang tidak pernah mengalami masa-masa kelaparan, walaupun ada musim kelaparan dan kau tetap menjadi kenyang karena engkau melihat tangan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan di masa-masa sulit karena engkau adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bahwa engkau tidak akan pernah membiarkan ada jarak yang memisahkan engkau dari Tuhan dan engkau akan membuat dirimu menjadi orang-orang yang selalu mau dekat dengan Tuhan dan Tuhan yang akan selalu membawa engkau mendekat kepada Dia. Demikianlah firman Tuhan. Penuhlah engkau dengan kasih setia Tuhan. Penuhlah engkau dengan damai sejahtera Tuhan. Biarlah Tuhan engkau memelihara, engkau melindungi dan engkau menjaga dan memberkati jemaatmu ini. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.